keterimanya di sini. Kalau cita-cita iya sih. Dia VTuber idol juga. Aku cosplayin karakter yang emang aku suka. Jadi dia awalnya itu kan emang VTuber indie gitu. Sempat beberapa kali ditolak juga. Kalau VTuber itu ngadain konser, berarti gimana? Kayak live di YouTube atau gimana? Ada konser offline. Oh gitu? Iya. Halo guys, selamat datang di Andri Octavian Channel. Dan di konten ngosan atau ngobrol santai kali ini aku lagi bareng sama salah seorang cosplayer dari Purwokerto ya. Nah, jadi nanti kita bakal ngobrol seru seputar hobi cosplaynya dan juga mungkin ada project-project ke depan ya yang mau di-share bareng kita semuanya ya. Jadi ditunggu terus videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa juga di subscribe Andri Octavian Channel. A few moments later. Oke guys, jadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol ya soal hobi cosplay segala macam, kita kenalan dulu nih sama cosplayernya ya. Nah, udah lagi bareng kita nih ada Kak siapa nih? Halo guys, aku Kanya. Oke, kakaknya ya. Iya. Nah, kakaknya ini kan bisa dibilang seorang cosplayer ya, cosplayer dari ini asalnya kalau boleh tahu dari asli Purwokerto atau dari luar Purwokerto nih? Kalau aku aslinya dari Bekasi. Oh, Bekasi. Iya, Oke. tapi karena di Purwokerto aku kuliah, jadi eventnya ya di Purwokerto. Gitu ya. Oke, jadi kakaknya ini dari luar kota, dari Bekasi ya. Terus karena kuliah berarti ya, kuliah di Purwokerto. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kuliahnya ngambil jurusan apa nih kakaknya nih? Kalau aku Bentar. farmasi. Oh, farmasi, tak kira Jepang loh. Aku mau nembak Jepang loh. Okay. Ternyata farmasi ya. Ini kan betul. agak ini ya, jauh ya. Jauh ya. Oke, emang cita-citanya jadi ya di bidang kesehatan gitu atau gimana nih kok bisa di farmasi? Kalau cita-cita iya sih. Emang itu cita-citanya pengen jadi apoteker. Jadi akhirnya ngambilnya di Purwokerto ya. Iya. Kenapa di Purwokerto nih? Apa yang bikin kakaknya milih di sini? Karena keterimanya di sini. Karena papa beruntung ya. Oke, jadi di salah satu fakultas ya di Purwokerto ya ngambilnya farmasi. Oke. Nah, udah semester berapa nih kakaknya nih? Kalau aku alhamdulillah ya udah lulus. Udah lulus. Udah Oke. lulus, baru banget lulus tahun kemarin sih. Oke, siap. Berarti biasanya ini dong kalau pengen tahu dong kalau ngambil misalnya kalau pendidikan kan biasanya lulus jadi guru atau apa gitu ngajar gitu. Nah, kalau farmasi ini apa nih kedepannya nih setelah selesai? Kalau farmasi itu ngelanjutin ke profesi apoteker biasanya. Biasanya di apotek, Jadi apotek gitu ya. Iya, Oh, jadi oke. ini kebetulan aku mau lanjut juga. Oh, oke. Nah, ini kok agak melenceng sedikit nih ke cosplay nih. Ini emang suka Jepangan, budaya-budaya Jepang, cosplay segala macam atau gimana nih? Ceritain dong di awalnya. Oke, boleh. Jadi kalau aku ya emang suka Jepangan itu udah lama nih mas. Oke. Dari SD sebenarnya. Oh, dari oke. waktu itu kan lagi rame banget Hatsune Miku itu ya. Oh iya, Vocaloid ya. Oke, oke. Vocaloid itu aku tuh suka Hatsune Miku dari Hmm. SD. Jadi dari situ aku kayak udah nyari tahu gitu. Nah terus waktu itu sempat diajakin kakakku ngiven juga. Jadi aku udah ngiven dari kecil iya, berarti ya. tapi waktu itu ya datang doang ya. Sekedar menikmati nonton gitu ya. Ini kebetulan kan sekarang juga kayaknya ini juga kan penampilannya kan juga agak cosplay banget nih. Iya. Nah, bisa diceritain nggak sekarang ini lagi pakai kostum atau lagi berkarakter apa nih kayaknya? Sebenarnya ini bukan cosplay ya, ini lebih ke wig play kayaknya ya.
karena aku Jadi- cuma pakai wignya aja. Jadi kasual lah ya. Kita anggaplah wig play ya. Ini aku lagi pakai dari karakternya Hoshimashi Suisei, dia VTuber Hololive Jepang. Oh, oke. Emang lagi rame juga ya VTuber Iya, gitu ya. lagi Oke, nah rame. ini salah satunya berarti nama karakternya Hoshimachi Suisei. Suisei ya. Oke, dari dia apa nih? VTuber juga gitu. Iya, dia Oke. VTuber idol juga ya, VTuber idol dari agensinya Hololive Jepang. Oke, berarti karakter idol ya gitu Iya. ya. Oke, berarti nggak jauh dari yang namanya nyanyi gitu segala macam ya. Iya, banyak Oke. lagunya Suisei. Jadi kalau aku cosplay itu aku cosplayin karakter yang emang aku suka gitu. Jadi Oke. karena takut apa ya, kayak out of karakter aja gitu, atau kalau misalnya aku datang ke event Iya. terus ada orang nanya Kak lagi cosplay apa, tapi aku Terus nggak tahu nggak bisa gitu ya. jawab Iya, gitu. oke, oke. Jadi aku selama cosplay, jadi paling nggak aku cari tahu dulu lah karakternya, atau emang karakter yang aku Iya, suka iya. gitu. Kalau karakter yang lain, katakanlah kita ambil contoh kayak misalnya Naruto segala macam. Kalau ikut lomba kan mungkin dia ada perform, ada pose-pose gitu ya. Nah, kalau karakter idol ini gimana nih? Dia kayak nyanyi gitu atau gimana? Iya, karena dia kan idol ya, jadi paling dia nyanyi gitu, sama ada koreonya juga sambil ngedance gitu. Oke. Nah, kalau kalian sendiri sewaktu sedang bercosplay, apa sih yang dirasain? Jadi beda aja kayak orang lain atau jadi karakternya itu sendiri atau gimana? Sebenarnya tadi awal yang pas Mas bilang yang kayak jadi lebih percaya diri gitu, mungkin aku sempat kayak gitu juga, ngerasa kayak gitu juga. Jadi aku kan pertama kali cosplay itu kan tahun kemarin. Oke. Jadi pas pertama kali itu juga benar-benar nggak pede sama cosplay itu gitu. Tapi setelah udah beberapa kali event sampai sejauh ini akhirnya Jadi lebih percaya diri iya, gitu ya. jadi Oh, oke. ada lah kemajuannya. Oke. Dulu pas awal-awal gimana nih? Ekspektasinya sesuai nggak sama ini? Sama ekspektasi gitu loh. Apa ya, waktu awal-awal aku nggak berekspektasi apa-apa sih, jadi kayak Kalau pengennya have fun aja gitu. iya, ya? nyoba cosplay aja Oke. gitu. Waktu itu langsung ikut lomba juga nggak? Iya. Langsung ikut Iya, lomba? langsung Oke, ikut pertama lomba. kali cosplay langsung ikut lomba. Iya. Terus gimana nih perasaannya tampil di stage gitu kan, di panggung ditonton banyak orang gitu? Waktu itu tuh aku ikutnya coswalk kan. Oke. Waktu pertama kali cosplay itu aku jadi komisan, iya. Oh, itu karakter idol juga bukan? Bukan, Oh, itu bukan. dari apa ya? Dari anime. Komi can communicate kan. Oke. Jadi si komisan ini tuh Hmm. dia introvert, bukan introvert. Ya introvert gitu, kayak Karakternya rada ya? pemalu gitu, dan dia kan karakternya tuh cuma pakai seifuku, terus seragam sekolah gitu iya, ya? jadi karena dia malu gitu, jadi kadang kalau mau ngomong dia tuh nulis di buku gitu. Oh iya, oke. Iya. Oke. Kak, jadi aku kosoknya cuma gitu doang sih, kayak ya udah jalan, Bawa terus buku bawa gitu. buku, ceritanya nulis, terus aku tunjukin sambil aku malu. Oh, oke. Iya, sampai kayak malu-malu gitu. Kayak gitu. Tapi aslinya juga malu sebenarnya. Iya, itu aslinya malu banget. Okay. Aslinya Oke. malu banget karena Oke, jadi- itu baru first time kan ya, first time terus. Pertama kali cosplay. Iya, dan aku itu sih aku nggak nyangka bakal rame banget, seramai itu yang nonton coswalknya. Itu emang milih karakter itu atau emang random aja cosplay ini gitu. Kalau itu aku milih juga, Milih, karena oke. aku bener-bener takut Off out karakter. of karakter. Oke. Iya, takutnya out of karakter gitu. Jadi aku nyari karakter yang emang kurang lebih ya pas lah buat aku gitu. Soalnya- Cocok gitu iya, ya. karena Oke. kan aku lumayan tinggi ya Mas ya. Oke. Jadi aku takut kalau misalnya aku ntar cosplay yang loli-loli gitu kan Ya, agak kecil mah nggak ini aneh ya Nggak gitu. kalau boleh tahu tingginya kayaknya berapa nih? Terakhir ngukur ya, aku 173. Tinggi ya. 173 terakhir ngukur itu nggak Oke. tahu berapa tahun yang lalu. Oke. Nah, singkat cerita sampai akhirnya kayaknya cosplay karakter yang idol ini nih gimana? Kalau ini tuh awalnya tuh pas tahun kemarin itu kan ada Komifuro ya. Oke. Iya. Ini event di luar Purwokerto berarti ya? Event, iya, event tahunan biasanya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke.
Jadi aku tuh janjian sama teman-temanku mau datang ke event itu. Oke. Terus di sana tuh mereka tuh mau cosplay VTuber. Oke. Itu awalnya. Jadi project gitu ya? Iya, project kecil-kecilan aja sih Oke. orang doang. Iya, terus pas mau pada cosplay VTuber kan, yaudah aku ikutan lah ya. Terus waktu itu awalnya aku sempat mau cosplay Muna Hoshinova. Dia dari Hololive Indo. Oke. Tapi karena itu eventnya itu ya, kayak event gede gitu mas. Jadi di rentalan udah di book semua. Oh oke. Kostum-kostumnya? Iya, Oke. kostum-kostumnya yang Oke. Muna Hoshinova tadi Oke. gitu. Terus nyari lagi nih apa ya gitu yang kira-kira tuh cocok gitu. Terus di situ nemu kostumnya Hoshimachi Suisei ini gitu. Oh, jadi emang lebih kayak ke yang harusnya mau di cosplayin kostumnya nggak ada gitu ya? Iya. Terus dapatnya si karakter ini? Iya Oke. gitu. Sebenarnya tuh kayak kalau Suisei-nya itu aku sebelum aku cosplayin tuh aku udah tahu dari Udah tahu gitu sebelumnya ya? Oke. dari waktu itu pernah nonton MV-nya yang Stellar sama nonton pas dia di The First Take itu. Jadi kayak sebelumnya udah tahu tapi kayak cuma ya udah tahu sekilas aja gitu. Dan nggak kepikiran juga buat di cosplaykan waktu itu Iya ya? gitu. Terus Oke. pas yang lagi nyari-nyari kostum gitu kan aku jadinya nyarinya kayak ya udahlah yang penting VTuber gitu Oke. kan biar masih satu tema sama Oke. teman-temanku waktu itu. Terus pas aku lihat di rentalan ada Suicide kayaknya ya lucu juga gitu karena kebetulan aku juga suka kostumnya tapi nggak kepikiran waktu itu mau cosplay itu. Terus ya udah karena kebetulan ya lagi ada proyekan itu ya udah sekalian deh. Akhirnya cosplay itu? Akhirnya cosplay itu dan pas di event sebelum event tuh jadinya aku juga makin cari tahu Suicide ini. Akhirnya gitu ya? Iya Oke. gitu. Jadi kayak yang tadinya cuma ngelihat sekilas-sekilas doang gitu. Jadinya aku makin cari tahu malah keterusan. Oke. Jadi ini termasuk salah satu cosplay karakter yang sering di-cosplaykan Kanya berarti ya? Iya itu. Oke. Lebih ke apa ya? Akhirnya aku menemukan comfort karakter. Oh, oke. Iya. Aku pengen tahu dikit lagi nih Kanya soal karakternya yang sering di-cosplaykan di Suicide ini kan dia kan VTuber ya, virtual YouTuber ya. Otomatis kan dia kan bikin kayak konten-konten kan, dia punya akun YouTube berarti kan. Nah, konten-kontennya dari Suicide ini apa aja sih? Suicide ini dia tuh paling kalau live stream ya. Live streaming ya? Kadang main game, kadang karaokean juga nge-cover lagu, terus apa ya? Kayak lebih sering main game sama ya ngobrol-ngobrol gitu kali ya. Lebih sering ke live streaming gitu ya, dengan banyak konten gitu ya. Oke. Nah, si Suicide ini kan VTuber dari Jepang berarti ya? Iya. Karena kan di Indonesia juga ada ya, di Indonesia ya. Oke, nah ini kalau si Suicide ini dari Jepang berarti ya. Kalau dari ininya apa sih yang bikin dia kayak kalau Kobo dan Iya. kawan-kawan itu kan dari Indonesia ya, Hololive Indonesia ya. Oke, nah kalau si Suicide ini gimana ceritanya? Suicide sebenarnya kalau misalnya dibilang masih satu agensi sama Kobo sama Hololive ya. Oh, Cuma kan masih beda. ini ya? Iya, bedanya karena Kobo itu kan dari Di Indo, Indonesia, kalau oke. Suicide dari Jepang gitu. Jepang. Jadi dia awalnya itu kan emang VTuber indie gitu. Oh, oke. Iya. Independen ya berarti Iya, ya? independen Oh, gitu. oke. Jadi pas dia debut awalnya ya tahun berapa kalau nggak salah 2018 tuh. Oke. Dia tuh masih indie gitu. Jadi kayak karakternya itu dia bikin sendiri dulu. Setelah beberapa tahun dia nyoba nyari agensi gitu dan Oke. sempat beberapa kali ditolak juga akhirnya diterima di Hololive. Nah, pas yang di Hololive itu baru dia dikasih kostum barunya gitu. Oh, jadi ini ada banyak kostum-kostumnya gitu Iya, ya? banyak banget kostum-kostumnya dia. Oke, nah berarti kan Kanya dalam bercosplay sebagai karakter Suicide ini juga ada banyak beberapa kostum gitu ya, pilihan-pilihan kostum gitu ya. Nah, Iya. kira-kira nih ada project-project ke depan nggak yang boleh di-spill atau boleh diceritain ke kita, Boleh. di-share gitu? Kebetulan ada nih. Oke. Kebetulan ada. Jadi karena Suicide ini kostumnya kan banyak ya, Mas. Dan kebetulan juga
semua itu bagus-bagus dan aku tuh suka gitu. Jadi kan kostum Swiss yang pertama kali aku pakai itu yang defaultnya, yang biasa, yang basic ya, gitu yang ya. basicnya dia itu yang default. Nah terus habis dari situ aku pakai kostumnya yang konser pertama dia. Jadi itu yang aku punya juga. Terus ini mau pakai kostum ketiganya, sama aku lagi bikin sih. Lagi mau bikin kostumnya juga di cosmaker gitu. Kalau VTuber itu ngadain konser, berarti gimana? Kayak live di YouTube atau gimana? Ada konser offline. Oh gitu? Iya. Berarti apa? 3D atau hologram atau apa nih? Gimana ya gitu? Lebih ke. Atau kayak di layar gitu atau gimana? Nggak di layar gitu, jadi dia di panggung. Oh oke. Kayak hologram 3D gitu? Iya. Oke. Jadi emang sering konser juga berarti ya? Baru 2 kali kayaknya. Oh, oke. Kalau konser Suisenya gitu, pertama itu kan yang Stellar itu Galaxy itu, terus yang kedua itu yang Shout in Crisis itu baru 2 kali. Oke. Kalau kita balik ke cosplay ya, kan sejauh ini kan kayaknya cosplay sering di Purwokerto dan sekitarnya ya. Nah, menurut Kanya nih antusiasme teman-teman, entah itu pengunjung, entah itu teman-teman sesama cosplayer, gimana sih mereka antusiasmenya ke para VTuber karakter VTuber ini? Rame juga nggak di Purwokerto dan sekitarnya? Wah, kalau di Purwokerto sih rame ya sekarang, kayak di tiap event tuh pasti ada yang cosplay VTuber. Banyak yang tahu gitu ya? Iya, banyak yang tahu, apalagi VTuber Indo kan pasti kan lebih banyak yang tahu juga kan. Lebih kenal gitu, itu banyak banget sih. Berarti di Indonesia juga ada banyak juga karakter VTuber gitu ya? Iya, banyak VTuber. Aku tahu cuma tahunya Kobo. Banyak Kobo dan berbanyak ya? Iya, Oke. Jadi otomatis juga banyak yang cosplay para VTuber juga ya. Iya. Dan VTuber ini juga nggak terbatas cuma karakter cewek ya, karakter cowoknya ada nggak? Ada, tapi dari agensi lain. Oh, oke. Di Indonesia atau di luar? Di Indonesia ada. Ada ya? Aku kurang tahu juga. Oke, tapi ada ya, nggak cuma cewek ya? Sempet lewat lah di IG, Oke. Reels gitu kan. Oh, ada. Oke, nah itu tadi sedikit lah project. Kayaknya berarti nanti mau ada kostum-kostum baru lah ya, kostum baru. Ganti kostum. Oke. Nah, sejauh ini selain ikut kompetisi, ikut lomba segala macam, kayaknya ini juga nggak mungkin ada project ngisi acara atau apa-apa itu, pernah juga ada kesempatan itu nggak? Ada sih, ini sekarang lagi persiapan buat perform selanjutnya. Ada lah ya project. Iya, ada. Perform gitu ya di event ya. Iya. Oke, berarti kan ini upgrade nih levelnya nih, udah naik lagi nih. Ya semoga ke depan juga sukses terus untuk project-project cosplaynya. Buat ini hobi yang akhirnya keterusan ya. Iya. Bisa dibilang gitu nggak sih? Awalnya iseng. Oke. Awalnya coba-coba. Oke. Ini kan juga mungkin jadi nambah ilmu lagi lah kalau yang mungkin banyak yang belum tahu VTuber gitu ya segala macam ya. Karena kan biasanya kan cosplayer yang pada umumnya di cosplaykan teman-teman kan masih mungkin kebanyakan dari seri-seri anime gitu ya, dari game gitu. Nah sekarang udah banyak juga cosplayer VTuber ini ya. Nah salah satunya nih Kanya nih. Sebenarnya makasih banget Kanya udah nyempetin mampir ke YouTubeku ya, kita sharing-sharing. Nah, sukses terus ke depan project-projectnya. Nanti ditunggu juga updatean Kanya nih. Biasanya Kanya aktif di mana nih, di IG, di TikTok atau di mana? Kalau aku untuk sekarang belum punya TikTok ya, jadi paling di IG doang. Di IG ya? IG-nya di apa nih? IG ku @ka.nyaw Kanyau. Oke. @kanyau. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Nanti teman-teman langsung di follow aja untuk tahu updatean dari Kanya nih. Nah, kalau gitu terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Ambil yang seru-serunya aja gitu ya. Oke, terima kasih Kanya sekali lagi. Jangan lupa juga di subscribe Andrea Octavian Channel. Dadah.